Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani Saptawulandari, NIM 2207016074 dari Psikologi 5B. Di sini saya akan membahas tentang pertukaran sosial, yang dimana dalam pembahasan kali ini akan terdapat dua bahasan. Yang pertama yaitu tentang peran penempatan lingkungan dalam komunitas, dan bahasan yang kedua tentang kekuasaan struktural dalam pertukaran jaringan. Langsung saja menuju poin yang pertama, yaitu peran penempatan lingkungan dalam komunitas. Nah, penempatan lingkungan dalam suatu komunitas ini menjadi unsur yang penting yang memiliki pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan dan juga kelangsungan suatu komunitas. Menurut Dinata tahun 2024, penempatan lingkungan yang baik dan mendukung ini dapat mengembangkan solusi yang menguntungkan baik bagi individu, komunitas, maupun lingkungan secara keseluruhan. Lingkungan fisik yang mendukung ini dipercaya dapat meningkatkan kualitas hidup dan juga kesejahteraan anggota komunitas. Selain itu, pengelolaan dan perancangan tata ruang yang baik dan sesuai ini juga dapat memainkan peran penting dalam pembentukan pola perilaku maupun hubungan sosial antar warga komunitas. Selain kedua aspek di atas, penempatan lingkungan ini juga menjadi komponen yang dapat mendukung keberlangsungan ekologis, di mana desain lingkungan yang dibuat dengan mempertimbangkan efisiensi energi, kemudian misalnya pengelolaan limbah, dan juga pelestarian sumber daya alam dapat membantu dalam pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan itu sendiri. Selain itu, juga penempatan lingkungan dapat menjadi upaya pencegahan dan juga pertahanan komunitas dari situasi krisis. Misalnya di desain suatu kota, di mana misalnya desain suatu kota dibentuk dengan hijau, adanya taman dan lain sebagainya, itu tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, namun juga di sini dipercaya dapat memperkuat ketahanan komunitas terhadap perubahan iklim yang ekstrim maupun bencana alam. Di sini terdapat beberapa aspek utama dari peran penempatan lingkungan dalam suatu komunitas. Yang pertama yaitu peran lingkungan dalam kualitas hidup dan juga kesehatan masyarakat, di mana penempatan lingkungan yang baik ini dapat berdampak terhadap kualitas hidup dan juga kesejahteraan masyarakat. Penempatan lingkungan yang dirancang secara tepat dan sesuai dapat meningkatkan suasana hati, mengurangi stres, hingga berdampak terhadap konsentrasi maupun motivasi. Sebaliknya, lingkungan yang kurang optimal atau tidak ramah pengguna ini justru bisa memicu timbulnya kecemasan, kemudian menurunnya tingkat produktivitas, dan juga mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental individu atau anggota dalam suatu komunitas. Sebuah studi ini menunjukkan bahwa lingkungan yang memiliki akses ke ruang yang terbuka dan hijau, kemudian adanya fasilitas kesehatan, serta infrastruktur yang mendukung gaya hidup aktif dapat berkontribusi terhadap kesehatan fisik maupun mental anggota komunitasnya. Nah, penelitian Nguyen Hutchinson tahun 2021 juga menyebutkan bahwa ruang hijau urban dapat berperan penting dalam mengurangi risiko penyakit kronis dan meningkatkan kesejahteraan mental, terutama di kota-kota besar yang padat penduduk gitu. Yang kedua yaitu interaksi sosial dalam keterikatan komunitas, di mana penempatan lingkungan yang mendukung ini juga dapat memperkuat ikatan sosial dan keterlibatan warga dalam suatu komunitas. Syahrum tahun 2024 menyimpulkan bahwa desain ruang publik yang inklusif, kemudian dapat diakses oleh semua orang, ini dapat membantu menciptakan komunitas yang lebih inklusif dengan peningkatan rasa memiliki ataupun keterikatan terhadap komunitas. Sebagai contoh, ruang publik seperti taman kota ataupun alun-alun itu dapat memainkan peran penting untuk mendorong pertemuan dan juga interaksi anggota komunitasnya atau masyarakatnya, sehingga di situ terjalin tuh interaksi sosial serta keterikatan atau aktivitas sosial antar warga komunitas gitu. Kemudian yang ketiga yaitu keberlanjutan lingkungan dan juga resiliensi komunitas, di mana penempatan lingkungan juga memiliki peran penting dalam keberlanjutan dan juga resiliensi komunitas, terutama terhadap situasi krisis seperti perubahan iklim ataupun bencana alam yang sudah saya singgung sebelumnya.
Perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, misalnya desain kota hijau dengan sistem drainase ramah lingkungan, ini dapat meningkatkan daya tahan komunitas terhadap banjir, kemudian ada gelombang panas, ataupun bencana lainnya. Kota-kota yang menerapkan prinsip pembangunan hijau ini cenderung memiliki kualitas udara yang lebih baik, sehingga ini juga sebagai upaya untuk menghadapi risiko bencana juga lebih rendah gitu. Kemudian yang keempat ini meminimalisir ketidaksetaraan sosial. Jadi penempatan lingkungan yang tepat dan dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan sosial dalam suatu komunitas. Tata ruang yang terencana dengan baik memungkinkan akses setara ke layanan dan juga fasilitas publik seperti kayak transportasi umum, kemudian sekolah, dan pusat kesehatan bagi semua lapisan masyarakat. Ini dapat mengurangi ketimpangan ekonomi maupun sosial, serta meningkatkan mobilitas sosial, sehingga pengembangan area permukiman yang inklusif dapat mendorong integrasi sosial dan juga mengurangi segresi antar kelompok sosial dan juga ekonomi. Yang kelima yaitu pemberdayaan ekonomi komunitas. Penempatan lingkungan yang terencana ini juga mempunyai peran untuk mendukung perkembangan ekonomi lokal dan juga pemberdayaan ekonomi dalam suatu komunitasnya. Penempatan fasilitas komersial yang strategis seperti misalnya pasar lokal atau pusat bisnis, kemudian kawasan perdagangan, ataupun pengembangan ekowisata yang dekat dengan area permukiman warga misalnya. Itu dapat menciptakan lebih banyak nih lapangan kerja, kemudian bisa mendorong kegiatan ekonomi di dalam suatu komunitas, sehingga hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus meminimalkan ketergantungan pada kendaraan pribadi dan meningkatkan konektivitas antar kawasan. Selanjutnya, ini pokok pembahasan yang kedua tentang kekuasaan struktural dalam pertukaran jaringan. Oke, sebelum menuju ke poin intinya, di sini perlu kita pahami terlebih dahulu nih konsep kekuasaan struktural itu sendiri. Di mana kekuasaan struktural ini merujuk pada cara-cara di mana kekuasaan seperti misalnya wewenang, kemudian kekayaan atau hak istimewa lainnya diatur untuk mempengaruhi norma-norma masyarakat, lembaga ataupun hubungan interpersonal.